Keluarga yang beribadah. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginilah puasa yang kukehendaki, hari untuk merendahkan diri, dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Kau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Ketika mendengar kata beribadah, maka hal umum yang terlintas dalam pikiran kita adalah datang ke gereja, mengikuti sebuah kebaktian. Kita terbiasa dengan mengasosiasikan kata ibadah dengan ritus keagamaan. Tidak ada yang salah dengan hal itu, namun menjadi sebuah kekeliruan besar jika kita mempersempit makna ibadah hanya sebatas perkara ritus keagamaan saja. Jika kita melihat arti ibadah di KBBI saja, yang akan kita temukan adalah ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam pengertian ini, ibadah berarti sebuah tindakan yang kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Dia. Bakti yang kita lakukan itu tidak terbatas pada ketaatan kita akan ritus keagamaan, tetapi secara lebih luas mengerjakan perintahnya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Celakanya, kita bisa saja melakukan ritus keagamaan, tetapi di saat yang sama kita tidak benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan inilah yang terdapat dalam bacaan kita minggu ini. Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel lewat perantaraan nabinya, Yesaya,
bahwa ia tidak berkenan dengan segala ritus keagamaan, misal puasa, yang dilakukan oleh umatnya. Mereka seolah mencari Allah, menanyakan apa yang menjadi hukumnya, melakukan puasa, tetapi di saat yang sama, mereka berbuat sembarangan dalam kesehariannya. Mereka mendesak, buruh, berkelahi semena-mena, berbantah, dan lain-lain. Hal ini tidak berkenan di hadapan Allah. Apalah arti dari segala puasa dan ritus keagamaan yang mereka lakukan jika dalam kesehariannya mereka tidak menunjukkan kasih Allah? Maka di minggu ini kita diingatkan bahwa melakukan ritus keagamaan itu penting, amat penting sebagai bentuk bakti kita kepada Allah. Namun yang terpenting adalah menghidupi kasih-Nya. Sebagai keluarga yang beribadah, kita perlu menunjukkan cinta Allah dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Bukan saja kepada sesama manusia, bahkan juga kepada alam di sekitar kita. Lakukanlah itu semua sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Tindakan keseharian yang demikianlah yang berkenan di hadapan Allah. Ia menginginkan kita untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Ia ingin kita memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ia ingin kita memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan menunjukkan kepedulian kita terhadap orang miskin dan malang. Dengan demikian, terang kita akan merekah seperti fajar dan bahkan kita akan mengalami pemulihan yang berasal dari Allah. Inilah bentuk konkret dari keluarga yang beribadah. Mari kita mewujudkannya dalam keseharian keluarga kita. Diskusikan. 1. Menurut saudara, mengapa banyak orang Israel di satu sisi menaati hukum Taurat dan segala ritus keagamaan, tetapi di saat yang sama tidak menunjukkan kasih dalam keseharian mereka? 2. Menurut saudara, mengapa Allah lebih berkenan kepada orang-orang yang menunjukkan kasih secara konkret kepada sesamanya ketimbang mereka yang hanya taat pada ritus keagamaan? 3. Apa pelajaran paling penting yang saudara dapatkan dari kisah ini?